Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1 Praktikum Industri Ternak Unggas. Baik, dimulai dari saya. Nama saya Gita Puji Rahayu. Nama saya Dian Nurfalisa. Nama saya Muhammad Syaiful Islam. Saya Cindy Rafika. Nama saya Satrio Prabowo. Saya Iqbal Dasifa Maulana. Baik Mas, untuk minumnya ini kan dengan sistem otomatis ya Mas? Iya betul. Kalau sistem ini kalau misalkan ada mati listrik itu ada kendala atau enggak ya? Oh kalau sistem nepel gitu? Iya. Kalau sistem nepel ini nggak ada kaitannya antara listrik ya, soalnya ini kan sistem kandang open house, jadi nggak ada aliran listrik, cuma sambungan pipa manual. Berbeda kalau sistem closed house, jadi itu pengaruh nanti ada otomatisnya. Jadi ini kendalanya kalau di nepel ini cuma penyumbatan gitu, makanya sering kali harus dicek, misalkan dari bagian bawahnya itu kita airnya itu loh, maksudnya keluar atau enggak itu sering dicek. Cuma kendalanya di situ. Kalau untuk mati listrik nggak ada kaitannya, jadi soalnya sistem kandangnya open house. Berbeda kalau closed house itu nanti ada otomatisnya gitu. Baik Mas, berarti kalau misalkan airnya perampungan itu berkurang, misalkan ada mati listrik, berarti nggak berpengaruh ya Mas? Nggak berpengaruh, betul. Cuma harus dikontrol airnya itu, nanti misalkan satu hari kebutuhan air berapa itu sampai mencukupi satu hari itu harus dicek betul untuk airnya. Selain konsentrat itu untuk apakah ada tambahan pakan Mas? Oh, kalau untuk konsentrat pakan kita kan pakannya semi selmic lah istilahnya. Kalau full selmic kita menyiapkan bahan baku mulai kayak SBM, jadi secara lengkap gitu. Kalau di sistem di perusahaan ini pakai semi selmic, jadi cuma pakai pakan konsentrat, jagung dan bekatul. 3 bahan itu nanti ada pakan feed adiktifnya. Kalau feed adiktif biasanya kita pakai trace mineral itu, kemudian ada asam sitrat, cuma itu sebenarnya untuk pakan tambahannya. Kan saya tadi melihat banyak hama tikus ya di sini. Iya, Mas. tikus. Itu apakah sudah ada cara untuk mengatasinya Mas? Apakah kayak cara apa saja yang sudah dicoba gitu? Untuk hama tikus ini kan baru seminggu ini yang paling parah. Untuk sebelumnya biasanya kita menggunakan racun tikus itu ya. Kita racun tikus, kita berikan umpan. Jadi umpan itu biasanya kita beri jagung giling, nanti dicampur telur 1 butir, jagung giling itu secukupnya, dicampur racun itu tadi. Jadi untuk umpan, selama umpan itu kita taruh yang banyak lubang-lubang lah intinya. Besoknya biasanya banyak tikus yang mati. Cuma untuk seminggu ini yang paling parah, sehingga dari perusahaan akan diterapkan pengobatan terbaru, yaitu membasmi. Misalkan untuk kembang biak dari tikus sendiri itu akan musnah. Jadi untuk obatnya sendiri kita juga masih menunggu untuk ke depan ya. Semoga berhasil. Untuk sebelumnya memang kendalanya hanya memakai umpan tikus itu tadi, yang pakai racun, terus jagung giling sama telur itu untuk penanganan sebelumnya. Dari pemberian pakan itu ada kendala yang dialami selama ini nggak Mas? Untuk pemberian pakan sih sebenarnya di awal-awal kita berdirinya peternakan ini kendalanya untuk distribusi ya. Jadi karena konstruksi dari kandang itu tinggi, yaitu kendalanya untuk anak kandang itu kesulitan, jadi sering naik turun tinggian. Sempat dulu ada kejadian kecelakaan kecil lah intinya, jadi anak kandang itu terjatuh. Makanya semakin berkembang kita perbaiki manajemen ini, salah satunya dengan pakan itu tiap hari harus ada yang istilahnya pick up. Yang nampung. Jadi untuk ngurangi beban dari anak kandang tadi, ada bagian tersendiri. Iya, itu tiap pagi ada yang bagian distribusi khusus pakan di pagi hari. Jadi untuk mengurangi resiko tadi, distribusi pakan. Iya.
Selain itu untuk kendala dalam pemberian pakan ada lagi nggak Mas? Untuk pemberian pakan selama ini masih aman, cuma kendalanya biasanya anak kandang baru untuk distribusi pakan atau jatah pemberian ke ayam itu biasanya kurang merata. Contohnya ini biasanya kan anak kandang baru untuk yang kita training lah istilahnya kan untuk peternakan kita kan baru, jadi juga butuh wawasan untuk tenaga kerjanya. Biasanya untuk kan ini ada tiga lajur. Lajur bawah, tengah, atas. Biasanya anak kandang itu yang menjadi kendala bagian atas ini pakannya lebih sedikit. Jadi nggak merata lah. Ini pemerataan pakan juga penting, sehingga solusinya kita harus manajemen pakan. Semisal tiap satu lajur kita hitung jatah pakannya berapa, sehingga agar merata gitu. Iya betul, untuk pemerataan pakan, sehingga manajemen yang terbaru kita hitung jatah pemberian pakan itu tiap lajur atau tiap paralon kita hitung, sehingga tiap disediakan sak lah. Jadi sak ini untuk lajur ini, sehingga pas merata pemberiannya. Begitu untuk Ini Mas, jadi untuk pemberian pakannya sendiri dilakukan setiap kapan dan jamnya juga. Jadi untuk pemberian pakan ini juga perlu kita manajemen. Kalau untuk pemberian pakan ayam petelur sebenarnya kan idealnya 2 kali. Kalau teori atau mungkin dari praktisi lain, cuma di kita saat ini kita sistem pemberian pakan 1 kali. 1 kali itu di sore hari. Jadi sore hari itu pakan full, tiap paralon itu penuh untuk saat ini sebenarnya. Apa kelebihannya? Jadi untuk kelebihannya pada malam hari ayam saat itu bisa makan leluasa karena proses pembentukan telur kan di malam hari, sehingga butuh pakan lebih banyak di sore hari. Namun kebanyakan orang menganggapnya ini tidak efektif loh Pak. Biasanya kan 2 kali sehari, ini di sistem 1 kali pemberian. Lah resiko-resiko apa saja? Mungkin ada pakan yang tumpah dan bagaimana. Sehingga perlu dicari solusinya, apakah ini cukup efisien. Dan dari hasil beberapa literatur atau penelitian, ini cukup efisien karena ayam bisa makan lebih leluasa di sore hari. Nah, sistem pemberian pakan 1 kali ini belum banyak yang menerapkan sebenarnya. Kan idealnya 2 kali sehari. Untuk di kita berikan pakan 1 kali sehari, di pagi harinya cuma kita melakukan pemerataan intinya. Pemerataan pakan itu diratakan kembali. Kalau kita tinjau untuk pemberian pakan 2 kali sehari dengan 1 kali sehari, ternyata ada perbedaan dari produksi. Kita evaluasi untuk produksi bisa lebih meningkat pakan 1 kali ini, karena untuk ayam juga ada proses fase-fase metabolisme di malam harinya itu, sehingga ini juga perlu edukasi untuk peternak karena kebanyakan masih menjadi pro dan kontra untuk sistem pemberian pakan ini sendiri. Perlu kita kaji ulang, cuma di perusahaan kita sudah menerapkan pakan 1 kali pemberian. Jadi biasanya yang jenis konsentrat yang biasanya digunakan itu apa Mas? Kalau untuk konsentrat saat ini kita beralih ke konsentrat jadi produknya Comfit. Jadi kita tidak perlu lagi menyiapkan bahan baku bekatul. Ini lebih efisien untuk peternak. Cukup kita berikan jagung dengan konsentrat tadi, cuma 2 bahan. Biasanya kalau kita atau semi selmik lah istilahnya itu 3 bahan kan, bekatul, jagung sama konsentrat. Untuk saat ini cukup 2 bahan karena di konsentrat tadi sudah mengandung bekatul. Istilahnya untuk mengefisienkan peternak atau memudahkan peternak dalam proses pemberian pakan atau proses pencampuran pakan tadi. Lebih efisien lah intinya konsentrat. Untuk limbahnya Mas, kotoran ayam apakah sudah dilakukan pengolahan? Untuk sementara ini sih kita belum menerapkan sistem pengolahan dari limbah. Sebenarnya bagus, perlu adanya pengolahan ya lebih lanjut. Mengapa demikian? Seperti kita ketahui bahwa kotoran ayam petelur ini lebih bagus kualitasnya dibandingkan kotoran seperti sapi, ayam broiler dan lainnya. Untuk sementara ini untuk proses pengolahan limbah hanya petani yang mau limbah ini, beliaunya datang ke sini untuk membersihkan dan langsung diolah sendiri ke petani. Untuk dari kita belum ada pengolahan. Untuk ke depan rencananya juga kita akan menerapkan sistem pengolahan limbah tersendiri. Mungkin belum tahu kapan waktunya, masih kita planningkan karena ini sebenarnya limbah juga sangat penting dalam pengelolaannya.
untuk ke depan kita perencanaannya untuk pengolahan seperti biogas dan pupuk padat dari hasil olahan biogas tadi ke depannya. Untuk saat ini belum ada pengolahannya, jadi hanya petani datang ke peternakan kami langsung mengambil untuk diolah beliau sendiri ke lokasi pertanian. Begitu untuk sistem pengolahannya saat ini. Apakah kayak kotoran ayam ini sampai menumpuk-numpuk, pernah nggak Mas? Dan itu mempengaruhi kondisi ayam? Iya, betul. Sebenarnya untuk sistem pembersihan kotoran ayam petelur ini yang bagus ya. Idealnya itu setiap 1 kali masa afkir. Jadi ada beberapa peternak itu 1 bulan sekali dibersihkan. Itu tidak bagus untuk kesehatan ayam. Biasanya amonia dari bawah naik. Lah itu makanya kenapa ayam sering sakit, utamanya penyakit pilek, senot, koriza itu pasti sering menyerang ke kondisi pernafasan ayam. Makanya ada peternak itu lebih efisien membersihkan kotoran ayam petelur itu selama masa akhir produksi atau masa afkir. Ini lebih efisien. Sehingga untuk konstruksi kandang itu juga harus diatur. Makanya dari kita lebih tinggi kan konstruksi kandang. Ini yaitu untuk menjaga supaya kotoran itu tidak terlalu tinggi untuk proses pengolahan dari atau proses penanganan limbah kotoran yang menumpuk tadi. Apakah ada jadwal tersendiri untuk pemberian vaksin atau vitamin atau obat, Mas? Untuk program medikasi atau program vaksinasi kita juga ada pengaturan tersendiri, utamanya kesehatan. Nah ini 3 kunci atau fondasi dasar dalam ayam petelur ini ada 3, pakan, minum, kesehatan. Nah, kesehatan ini yang sangat penting untuk di kita sendiri. Proses pemantauan atau pengontrolan kesehatan yaitu ada 3, yaitu biosecurity, kemudian medikasi dan vaksinasi tadi. Untuk vaksinasi di ayam petelur biasanya secara rutin kita berikan 1 bulan sekali dengan vaksin ND-IB Live. Kemudian berselang bulan berikutnya kita berikan ND Lasota, bulan berikutnya ND-IB Live. Jadi secara bergantian. Untuk vaksin live ini rutin. Kalau untuk vaksin kill ini menyesuaikan dari kondisi titer atau antibodi ayam. Biasanya di usia 36 minggu sampai 56 minggu itu perlu adanya revaksinasi AI kill, atau biasanya aplikasi dari vaksin AI itu kita injeksikan ke paha. Ini tapi tidak pasti, kita uji dulu titernya atau antibodinya. Misalkan lemah, kita langsung hantam dengan vaksinasi AI. Cuma untuk di ayam petelur sendiri, ketika dari fase grower menuju ke fase layer, itu ada program lanjutannya. Di usia 19 korisa untuk mencegah pilek. Kemudian di usia 24 perlu adanya ND-IB kill, yaitu diberikan juga lewat injeksi. Setelah itu AI di usia 36 dan 56 minggu. Cuma 4 program vaksin kill, dan untuk vaksin live itu rutin tiap bulan. Untuk program selanjutnya yaitu program medikasi. Untuk pengobatan itu tergantung. Kita lebih sering ke kesehatan dari ayam melalui vitamin dibandingkan antibiotik, karena sesuai larangan pemerintah sejak 2017 tentang larangan penggunaan antibiotik tadi, sehingga kita mengurangi penggunaan antibiotik. Kita lebih ke vitamin atau mungkin pakai herbal, atau biasanya kita prebiotik, probiotik itu yang sering kita aplikasikan ke ternak. Jadi untuk program vaksinasi sudah teratur sendiri. Untuk umur ayam di kandang ini umur berapa, Mas? Kalau ayam petelur di kita sendiri saat ini ada 2 usia, 2 antara usia muda dan tua. Jadi sistemnya kita itu multiple brooding. Apa itu sistem dari multiple brooding? Jadi ada peralihan usia ayam, sehingga nanti ketika masa afkir kita juga masih ada ayam yang produksi, sehingga untuk proses produksi tetap continue, dan ini juga berdampak besar bagi pengelolaan ekonomi peternakan itu sendiri. Untuk saat ini di ayam muda ini usia 36 minggu, yang ayam tua mau afkir itu sekarang usia sudah 100 minggu lebih. Ini perlu adanya pengafkiran. Namun kalau kita tinjau dari produksi ayam masih bagus, sehingga kita saat ini masih mempertahankan. Mengapa dipertahankan? Karena harga telur yang saat ini masih tinggi atau stabil. Ini produksi juga masih bagus, masih oke, sehingga kita lanjutkan terlebih dahulu. Untuk pengafkiran kita lakukan absensi, sehingga bertahap. Misalkan ayam yang tidak produktif
kita langsung singkirkan atau kita akhir. Yang ayam muda tetap kita pertahankan karena saat ini masa-masa puncaknya tersendiri hingga HD sampai 95% saat ini. Jadi untuk sistem usia saat ini ada 2 usia 36 minggu dan 100 minggu lebih dengan sistem multiple brooding tadi. Yang dihadapi oleh peternak yakni adanya kasus anak kandang yang mengalami kelumpuhan pada saat pemberian pakan. Solusi dari kami adalah dengan memberikan pagar pada ujung kandang, bisa berupa bambu maupun besi, sehingga anak kandang itu bisa selamat ketika memberi makan. Kemudian adanya permasalahan yakni adanya nipple drinker yang sering mampet. Nah, solusi dari kami yaitu dengan melakukan pemasangan enset di tengah dan di ujung jalur paralonnya, sehingga akan terjadi rongga udara di mana untuk melancarkan air tersebut mengalir. Yang ketiga yaitu permasalahan tentang banyaknya hewan pengganggu seperti tikus yang sering berkeliaran di area kandang. Solusi dari kami sendiri yaitu penanganan hama insekta yang dilakukan secara rutin, tidak hanya pada musim hama saja. Penyemprotan dengan bahan aktif pembasmi hama sangat efektif yang berasal dari bahan aktif tersebut jangan sampai mengenai ayam-ayam dan tidak berbahaya bagi ayam-ayam tersebut, karena tikus sendiri rentan membawa ragam penyakit. Terima kasih. Sekian dari wawancara kelompok kami. Assalamualaikum